Astagfirullahaladzim. Apa tuh Mas Danu? Selamat malam teman-teman ekspedisi kuburan dimanapun kalian berada. Seperti pada edisi-edisi sebelumnya, kali ini kita juga telah berada di sebuah lokasi, tepatnya di sebuah tempat tanah kapling ya, berupa tanah kapling yang mana ini dimiliki oleh seorang yang bernama Pak Daliman. Nah, konon ceritanya nih, di tempat ini, di kapling ini, areal kapling ini dulunya adalah tempat terjadinya pembantaian pada sekelompok aktivis dan simpatisan PKI ya, pada zaman dahulu ya teman-teman. Jadi mereka digiring di sini, dibantai di sini, dan menurut kabar dari warga sekitar di sini menjadi tempat yang sangat angker. Jadi sering sekali terjadi penampakan-penampakan yang mengerikan teman-teman. Jadi sebagai gambaran ya, jadi di tempat ini, di salah satu lokasi nanti yang akan kita telusuri, di sana sering dijadikan tempat untuk mencari nomor togel teman-teman. Dan bukan hanya itu ya, di sini juga sering terjadi penampakan, katanya ini jerangkong atau tulang belulang gitu ya. Terus yang berwujud kemamang juga, pocong juga ada. Jadi nanti untuk menepis rasa penasaran kita bersama, kita nanti akan segera menelusuri tempat-tempat tersebut. Jadi tanpa berlama-lama lagi, saya, Jarot, dan Mas Danu akan segera menuju ke TKP. Oke Mas Danu ya, seperti biasa nanti silakan Mas Danu menceritakan kepada teman-teman di rumah, ada fenomena-fenomena penampakan makhluk apa aja di sini, bisa diceritakan, dideskripsikan secara jelas pada teman-teman di rumah. Jadi biar kita semua tahu tempat-tempat mana yang sekiranya angker dan mengerikan ya. Yuk langsung aja Mas Danu, kita langsung ke sana. Jerot Mas Jarot. Ini kebetulan nih suasana juga Hujan ya? hujan sih, udah agak deras nih. Tapi nggak apa-apa, kita lanjut aja Mas Danu. Coba kita jalan-jalannya, tempatnya kita Explore. oh, Iya. biar kita tahu seperti apa lokasinya ya. Teman-teman di rumah juga bisa lihat. Ini lokasi kapling yang sudah terbangun secara baik sebenarnya. Infrastruktur jalan juga sudah bagus banget nih Mas Danu, lihat nih. Ini udah Aspal bagus ini. Bagus. Tapi ini terbengkelai, soalnya Pak Daliman ini katanya udah meninggal lama ya. Terus dia punya seorang putra nih, tapi dia tinggalnya di luar negeri. Jadi ini lahan ini terbengkelai, nggak ada yang ngurus, akhirnya dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk ditanami ini nih, singkong-singkong sama ini ya, apa ini, pisang ya, pohon pisang ya, dan kayu-kayu semacam albasia dan lain sebagainya ini. Jadi sayang juga ya Mas Danu ya, areal yang seluas ini dianggurin gini ya. Jadi gini ceritanya Mas Danu, menurut informasi yang diperoleh dari warga sini ya. Jadi orang-orang sini ini kalau jam segini udah nggak ada yang berani lewat Mas Danu. Ini kita kan udah di atas jam 11 nih ya. Jadi dulu ada nih seorang warga yang bernama Dion nih. Dia bersama teman-temannya tuh pernah datang ke lokasi ini Mas Danu dalam rangka mencari nomor togel gitu ya. Kalau orang sekarang bilangnya gini, Astogel Hongkong gitu ya. Ada gitu. Jadi dia bersama teman-temannya sekitar 3 orang ya. Dan dia menemui seorang, katakanlah juru kunci yang ngerti daerah ini ya. Terus dia menemui si juru kunci itu, dia minta tolong sama juru kuncinya dan mengatakan maksud kedatangannya yaitu untuk minta tolong diperlancar mencari togel itu. Urusan pertogelan. Iya betul.
Jadi singkat cerita, sama Simbah Juru Kuncinya udah diseranani gitu ya, sudah di apa itu kalau orang Jawa dikasih apa ya, kemenyan gitu ya, kembang-kembang 7 rupa gitu. Terus dapat izin dari Juru Kunci. Singkat cerita, Dion sama 3 orang temannya datang nih ke lokasi yang nanti akan kita kunjungi di sana nih Mas Danu. Nah di sana katanya dia melihat penampakan pocong. Jadi pocong itu datang, Dion sama teman-temannya udah berharap banyak nih, wah bentar lagi keluar nih nomor. Tapi ternyata pocong itu cuma ngeliatin aja, diem. Nah, Dion sama teman-temannya jengkel nih Mas. Ini ngapain nih pocong datang tapi nggak ngasih petunjuk apapun, nomor nggak keluar, Cuman nakutin gitu aja ya Mas. diem dia. Ada. Dan beberapa saat kemudian dia menghilang gitu aja, kayak terbang gitu. Nah, karena mereka udah putus asa, mereka pulang. Dan beberapa bulan setelah kejadian itu, Dion sama teman-temannya juga tidak merasakan keganjilan ya. Jadi suatu ketika Dion, karena dia terhimpit ekonomi ya, dia di PHK dari tempatnya bekerja di pabrik itu, dia pulang habis wawancara di kota sebelah gitu Mas Danu. Nah dia pulang sampai rumah malam tuh, dia lihat anak istrinya udah pada tidur gitu ya. Nah tanpa sengaja ketika dia melihat anaknya yang lagi tidur itu, di keningnya tuh ada angka Mas, 4 angka dia. Itu ya. Iya, sempat dia catat juga, terus dia telepon teman-temannya yang dulu itu. Dia bilang, bro, ini aku dapat petunjuk nih. Ceritanya gini ya. Intinya di kening anaknya ada nomor, 4 nomor itu Mas. Langsung punya teman-temannya ngasih saran, jangan dibelilah. Kayaknya kalau itu dibeli nanti anak kamu yang jadi tumbal. Gitu ya. Nah akhirnya stop, nggak jadi dibeli gitu Mas Danu. Oke. Untuk Mas Danu gimana Mas Danu sekarang? Kita di lokasi yang sudah hampir mendekati tempat seringnya orang-orang mencari togel. Nah, kayak Dion dan teman-temannya itulah, dan masih banyak lagi sebenarnya sih. Jadi kalau menurut saya Mas Jarod ya, sebenarnya tempat ini nggak begitu. Astagfirullah. Apa Mas Danu? Coba kita lihat. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa Mas. Insya Allah aman ya. Oke, kita lanjut aja. Oke. Jadi saya lanjutkan ya. Mas Danu. Kalau menurut saya sebenarnya tempat ini sih nggak se-spooky seperti yang orang-orang di sini bilang. Gitu ya. Karena apa Mas Danu? Ya kalau di sini kan dulu kan istilahnya tempat kuburan massal gitulah ya. Bener, tempat pembantaian itu ya, aktivis PKI itu ya, simpatisannya gitu. Jadi kalau buat saya tapi Mas ya, kuburan ya kuburan aja gitu, sama seperti kuburan-kuburan yang lain. Oh gitu ya. Cuma di sini yang saya rasakan horornya tempat ini, angkernya tempat ini dikarenakan karena banyak orang-orang yang sering berburu togel. Oh gitu ya. Di situ kan otomatis orang yang berburu togel itu kan dia mesti menyediakan kayak kemenyan, Dupa gitu ya. dupa, wangi-wangian, termasuk minyak wangi yang aneh-aneh itulah. Oh betul. Betul. Dan setahu saya makhluk-makhluk jin itu kan seneng sama yang namanya dupa, kemenyan, minyak wangi gitu. Bisa jadi itu kudapan mereka memang gitu ya. Gitu istilahnya. Kalau kita orang manusia ini snack lah ya. Betul sekali. Memang seperti itu. Jadi aura-aura yang besar timbulnya dari situ Mas Jarod. Tapi dari narasumber kita kan tadi bilang nih Mas Danu, katanya fenomena yang sering muncul nih wujudnya berupa itu ya jerangkong yang tulang belulang, terus ada juga sosok apa itu kemamang itu apaan Mas Danu? Kemamang itu kalau Hampir mirip Banaspati gitu ya. ya jadi dia perwujudannya itu seperti
bola api yang terbang gitu loh Mas. Oh gitu ya. Dia Dia sering- nyerang orang gitu, ngejar orang. bisa jadi seperti itu. Kalau misalnya si Banas Batu itu merasa dia terusik, terganggu keberadaan orang atau apa yang masuk ke area dia jadi nyerang istilahnya gitu. Gitu. Oh ini gini juga nih Mas Danu. Ini kan tadi kita lewat nih dari sebelah sana ya, sebelah sana nih. Nah di situ kan tadi kita lihat memang ada kuburan kompleks makam di situ. Jadi kita nanti bisa juga ya ambil salah satu view di situ ya. Oke. Kita tunjukkan memang di sini ini memang menurut saya nih ya. Saya ini sekarang nih Mas Danu ya, udah ngerasain hawa-hawa yang nggak nyaman banget. Makanya saya tadi kan istilahnya sekalipun saya nggak ngasih tahu sama Mas Jarot, saya berhenti dulu di sini sebentar. Ya. Karena kayaknya di depan itu ya masih di jalan ini itu sepertinya ada seperti tempat persembunyian istilahnya. Oh, gitu. Ada sosok Ini coba Mas dulu, yang di tepat di depan kita apa nih? Yang ini. pohon-pohon ini. Ini kayak ada pohon Kalau rimbunan bambu gitu ya. pohon bambu ini sebenarnya Mas Jarot, ini aura yang paling besar ini datangnya dari sini. Dan kemungkinan orang-orang yang berburu Togel tadi ya. togel itu mungkin mereka pusatnya di sini. Soalnya tadi memang bilang dia, narasumber kita bilang lokasi tepatnya di persis di bawah pohon bambu yang gede. Di sana kan tadi ada tuh di sana tapi agak kecilan. Yang paling gede yang ini yang paling rimbun nih. Nanti kita langsung ke situ aja ya. Oke. Kita datangi lokasi yang sering dijadiin tempat untuk berburu togel Hongkong itu tadi. Ya, ayo Mas Danu kita lanjut yuk. Ya, malum aja Mas ya. Hari ini zaman ekonomi sulit, orang sering pada berpikir singkat. Iya betul lah. Gimana caranya nyari rezeki yang nggak usah pakai kerja lah kalau bisa. Apalagi kalau udah punya anak istri Bang. Kasihan juga ya. Astagfirullah. Sebenarnya kita mesti harusnya kita prihatin seperti itu loh Mas. Iya. Tapi emang kondisinya emang lagi pandemi kayak gini Mas. Susah cari apa-apa, cari duit susah. Oh ini juga ada nih cerita gini Mas Danu. Jadi kita berhenti dulu sebentar ya. Ini jalan agak nanjak nih. Jadi dulu juga ada penjual sate nih, namanya Bang Soleh ya. Tadi denger kan dari narasumber kita tadi yang bicara gitu. Nah, dia tuh kan masih baru nih dagang di daerah sini. Dia nggak tahu bahwa di sini nih tempat yang spooky banget. Nah, dia datang ke sini. Biasalah sambil membunyikan ini ya, jualannya gitu ya. Nah, dia tuh dihadang sama orang Mas Danu. Membeli lah ya. Ya dia tepat. Dia mengacungkan jari gini kan minta satu porsi mungkin ya. Diartikan gitu sama Mas Soleh. Singkat cerita dia menyiapkan pesanannya ya. Nah, ketika dia udah selesai, dia menoleh ke belakang mau dikasihkan nih sama meminta uangnya. Betapa kagetnya Mas Soleh Mas Danu. Dan ternyata sosok wanita tadi berubah jadi jerangkong. Wah, dia langsung lari dia tunggang langgang. Yuk kita lanjut Mas Danu. Oke. Oh iya. Ini sebentar Mas Jarot. begitu maju. Rimbun banget memang. Nah ini kan dulu Mas Danu pernah bilang nih Mas Danu, katanya sosok-sosok makhluk astral itu kan sukanya sama pohon pisang ya. Dia sering menyaru di situ ya, membaur di situ. Nah, ini depan kita kan ada di ini banyak banget pohon pisang nih. Coba kita mendekat ini Mas Danu. Coba ya. Di sini ini seperti yang saya tadi bilang Mas Jarot. Di sini itu sering istilahnya anak muda itu buat nongkrong gitulah. Tempat favoritnya Makhluk halus gitu ya. makhluk halus itu tempat-tempat seperti ini. Terutama di pohon pisang.
Astagfirullahaladzim. Apa tuh Mas Danu? Ini barusan Mas Danu bilang memang pohon pisang ini favorit ya. Beneran keluar nih Mas Danu nih. Astagfirullahaladzim. Tenang. Mas Danu malah ketawa nih. Bapak santai aja Mas. Kan saya udah bilang tadi ini tempat favorit para hantu tuh nongkrong di sini. Tapi aku nggak nyangka banget nih Mas Danu. Tiba-tiba emang- muncul aja dia. Saya juga nggak nyangka kalau Mas Jarod Udah hilang kan? Tuh. nggak apa-apa Mas Jarod. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Jalan Jadi makin gak enak banget aku nih Mas Danu. Perasaannya udah gak karu-karuan nih Mas Danu. Kita lanjut aja. Nih, bau busuk nih. Mas Danu, bau juga. Bau, tapi kalau saya baunya malah seperti bau Astagfirullah. kembang gitu Mas. Wangi malahan aku. Kalau aku bau anjir banget nih. Busuk banget. Nggak apa-apa. Kita coba ke arah ke sebelah kanan dulu Mas. Tuh sebentar. Ini. Ini. Ya. Kalau di sini Mas Jarod, coba kamera ke arah. Oke. Kalau di sini di bawah pohon bambu ini memang auranya besar Mas. Di sini biasanya mungkin orang-orang yang biasa mencari togel mereka sering istilahnya semedinya di sini mungkin Mas Jarod ya. Mungkin juga Mas. Soalnya emang rimbun banget. Gede loh Mas. Nih lihat nih. Pohon bambu segede itu. Aku percaya banget kalau di sini memang pasti banyak sekali. Tapi Mas Jarod, saya merasakan ada aura yang lumayan seperti istilahnya menarik perhatian saya. Gimana Mas Danu? Coba kita jalan ke sebelah kanan dulu Mas Jarod. Oke. Di daerah ini coba kita lebih ke depan. Oke. Gimana Mas Danu? Mas Danu lihat apa? Atau mungkin mendengar suara-suara apa gitu? Selain suara-suara hewan malam ya, Kalau tentunya ya. ini seperti ada orang minta tolong di daerah ini Mas. Gimana Mas? Di Kita depan kita atau di mana nih? Ini lumayan lebat juga ini. Masuk ke sini. Ya. Bismillah ya. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Coba Mas, di center sebelah mana Mas? Sorot Mas. Dia ada suara apa nih? Nggak apa-apa Mas ya. Nggak apa-apa. Ini kayaknya gangguan semakin banyak nih Mas Danu. Saya malesnya tuh itu Mas Jarod. Saya itu kan tipikalnya orang yang gampang kaget gitu lah ya. Betul. Kalau tiba-tiba ada suara apa gitu saya suka berasa Parno kaget gitu ya. Brengsek emang. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Tepat di belakang kita lah suaranya Mas Danu. Masya Allah Mas, ternyata di sini Astagfirullah. Udah ada Mas, kita balik aja Mas. Ini udah masuk ke makam Mas. Kita salah jalan mungkin Mas. Nah ini kan tadi saya bilang di sini ada seperti orang memanggil ya, datang dari sini. Nah, ternyata malah kuburan. Ya kita udah keluar komplek perkaplingan nih Mas nih. Tapi tunggu sebentar Mas Jarod, saya pengen cari tahu di sini sebenarnya yang tadi berteriak minta tolong tuh apa gitu loh. Coba tunggu sebentar Mas Jarod ya. Tapi aman Mas ya. Soalnya aku udah kaget banget tadi Mas, pas ada penampakan di bawah tadi. Astagfirullahaladzim. Apa enak Mas? Ya, Mas. Subhanallah. Innalillah. Udah kita mungkin langsung ke Ini teman-teman di rumah bisa lihat nih pohon pisang yang
di atas tempat tadi ada penampakan nih. Gerak-gerak terus dia. Emang ini gerimis nih, emang hujan nih. Di atas nih Mas Danu. Coba disorot di atas. Ke atas lagi. Astagfirullahaladzim. Nah ini kita sekarang udah langsung menuju ke lokasi tempat seringnya orang cari togel ya. Togel. Jadi kita barusan kesasar nih ya. Sampai ke makam nih Mas Danu ya. Jadi kita langsung keluar, kita nggak enak lah nanti kalau ada apa-apa di sini, warga sini kan daripada jadi pertanyaan gitu ya. Ayo kita langsung ke sana Mas Danu. Oke, bismillah. Ini lurus ke sana Mas Danu ya. Ini dilihat nih Mas Danu. Saking terbengkelainya jadi tempat pembuangan sampah juga di sini. Dan sayang banget ya. Sayang banget. Tempat seluas ini nggak ada yang. Tapi ngomong-ngomong Mas Jarod, apa yang ahli warisnya dari Pak Daliman ini udah nggak kembali lagi ke daerah sini sampai ini ditanemin sama warga sekitar? Dia ceritanya tuh dia kan anak-anak tunggal nih Mas Danu, dan dia kan orang pinter gitu ya, dia dapat beasiswa dulu sekolah di sana, terus malah dapat istri orang sana. Sekarang jadi udah katanya nih udah jadi warga negara Inggris apa ya. Jadi nggak pernah pulang sama sekali. Ini tanah terbengkelai banget nih. Cuman sertifikatnya udah namanya si anaknya Pak Daliman ini. Coba kita lihat nih di atas nih Mas Danu ini. Ini yang jadi tempat utama ya. Pohon bambu ya. Coba kita ke situ, Mas. Nah, kalau saya yang ngerasain Mas Jarod ya. Gimana Mas Danu? Di sini aura yang paling besar memang asalnya dari sini. Justru di bawah pohon bambunya. Di bawah gitu. sini. Tapi ngomong-ngomong nggak ada tempat khusus yang buat bakar dupa atau apa gitu ya? Ya mungkin di sana Mas Danu mungkin. Ini kan kita baru masuk di di mulut jalan yang awal tadi kita masuk. Nanti kita jalan ke situ ya, di bawahnya persis ya. Coba ya. Ini pohon apa nih Mas Danu nih? Coba. Oh ya. Ngeri banget Bang. Udah gak enak banget ya Mas Danu. Astagfirullah Mas Danu. Ada lagi nih Mas Danu nih. Sampean ngeliat apa Mas Jarod? Kalau aku tadi lihat nih, kayaknya sih samar nih ya. Kayak sosok orang tua gitu Mas Danu. Bongkok iya. gitu ya. Sama. Ini jujur aja nih Mas Danu lihat nggak tadi? Gak usah nutupin deh. Pokoknya selama ada Mas Danu aku tenang nih Mas. Gitu ya. Jujur aja bilang aja. Tadi Mas Danu lihat apa enggak? Sosoknya sama yang kayak aku lihat nggak? Kalau yang di sini dia memang ada penunggunya sosok seorang tua bongkok ya. Jadi dia memang rumahnya di sini Mas Jarod. Yang di pohon ini, depan ini. Ya dia di sekitaran sini. Nah, dia nggak tentu. Kadang dia di pohon sini, kadang dia di pohon yang sebelahnya ini kan. Tapi memang dia tinggalnya di sini si Pak tua bongkok itu tadi. Tapi jadi gini Mas. Mungkin ya mungkin orang-orang kalau mencari nomor apa togel ya. Betul. Mungkin yang istilahnya dimintai tolong mungkin Sosok tadi. sosok yang tadi yang itu. barusan lewat gitu. Seperti itu Mas Jarod. Udah aku semakin merinding banget nih Mas Danu. Kita langsung aja ke sana Mas Danu. Oke lah. Kayak kuat aku kan. Kalau nggak ada Mas Danu pasti udah lari aku nih. Astagfirullah. Assalamualaikum. Astagfirullah. Apalagi Astagfirullah. gerak-gerak sendiri Mas ya. Betul, nggak ada angin padahal nih.
Gerimis iya, angin enggak. Nah, saya kasih tahu Mas Jarod juga sama pemirsa di rumah mungkin ya. Jadi kalau suasana yang gerimis seperti ini biasanya makhluk-makhluk seperti itu pada keluar. Saya juga nggak tahu kenapa, tapi memang mungkin dari sononya ya. Kalau makhluk-makhluk Betul. seperti itu mungkin seneng sama yang suasana yang gerimis-gerimis gitu. Suasana kayak gini jadi favoritnya untuk Favorit, waktu dia menampakkan diri mungkin gitu ya, keluar gitu ya. Mungkin karena istilahnya kalau suasana lagi gerimis kan mungkin jarang orang pada keluar gitu kan. Betul, Mungkin betul. saatnya mereka pengen keluar seperti itu. Tapi semoga cukup 2 kali aja lah Mas Danu. Merinding banget aku beneran sumpah. Coba kita maju ke depan sana Mas Danu. Ini kalau kita eksplorasi nih. Ini Mas, ini banyak banget pohon-pohon tinggi gede gitu ya. Tepat di depan pohon bambu nih Mas Danu. Kira-kira di tengah-tengah ini ngeri juga nggak? Kalau kesananya saya udah nggak ngerasain apa-apa Mas ya. Gitu. Nah, jadi kalau pusatnya memang di sebelah kita ini, di bawah pohon bambu ini. Tepat di sini ya. Kita mendekat masuk atau cukup di sini Mas Danu kira-kira? Karena Saya ngikut aja. kali ini kan misi kita kan bukan berdoa Mas ya. Bukan, betul. Kita cuman Astagfirullah. Coba lihat ke sana Danu. Coba di atas kayaknya. Nggak ada apa-apa, suara lagi. Oke, saya terusin Mas Jarod ya. Pemirsa di rumah, misi kami kali ini cuma pengen mencari tahu, pengen tahu lah ya, bukan mencari tahu. Kita Mungkin lebih tepatnya membuktikan juga gitu Mas Danu. membuktikan. Astagfirullahaladzim. Coba Mas Danu. Sebelah kanan Mas Danu. Ini kayaknya Ini sembah. siapa yang sosok yang orang Jawa tadi itu kayaknya kurang berkenan kita kesini ya. Mungkin Mas Jarod, daripada kita diganggu seperti ini, mungkin kasih waktu saya sebentar Mas Jarod, coba tolong Oke. senternya dipegang. Mas Danu mau kemana nih? Saya mau Ke arah suara? Enggak, Masuk aja. masuk ke bawah pohon yang tadi ya. Oke. Itu tuh astagfirullahaladzim. Oke, sebentar Mas Jarod ya. Ini berisiko banget nggak Mas Danu? Kalau kita lanjutin kira-kira bahaya nggak buat kita berdua nih? Saya coba masuk situ, saya coba pengen tahu sebenarnya dia itu maunya apa gitu loh. Betul, silakan Mas Danu. Apa dia itu merasa terganggu kita di sini? Bagaimana kan? Saya coba cari tahu dulu. Mas Jarod di sini aja ya. Kalau bisa jangan terlalu jauh Mas Danu ya. Ini Mas Danu mencoba untuk mendekat atau mendatangi lokasi yang tadi ada penampakan sosok pria tua itu, tepatnya simbah gitu ya. Dia mau cari tahu kenapa dia mengganggu gitu ya. Semoga gangguan-gangguan tersebut bisa dinetralisir sama Mas Danu, terus udah nggak ada lagi gangguan-gangguan serupa ya. Soalnya kita belum sampai ke tempat inti ini di bawah pohon bambu itu ya. Gimana Mas Danu, ada yang bisa diceritakan pada pemirsa di rumah? Gini ya. Tadi waktu saya mencoba masuk ke tempatnya bapak-bapak yang Simbah tua tadi ya? sosok yang tadi itu. Kalau rumahnya sebenarnya dia di atas Mas Jarod. Gitu. Jadi kalau kita mau ke tempat
pohon bambu kita nggak bisa, soalnya ini agak terjal tinggi, ini sekitar 3 meter ini Mas Jarod. Tapi karena daerah ini memang masih istilahnya tempat kekuasaan dia bisa kesana kesini ya. Betul. Cuma tadi yang saya dapati di sini memang Mbah ini dia kurang berkenan kita kesini. Intinya gitu. seperti itu. Jadi untuk kenyamanan kita berdua lebih baik Sebaiknya kita percepat aja ya di lokasi inti tadi, Pak. Kita Astagfirullah. Dia sempat mengawasi kita dari seberang situ, Mas Jarod. Sampai sekarang Sampai masih di sekarang. situ dia. Tolong nanti Mas Jarod jangan nyenter ke arah yang situ ya. Oke. Kita lanjut ke lokasi yang di bawah pohon bambu atau gimana Mas Danu? Oh, jangan Mas Jarod. Saya bilang jangan ke situ, kita jangan masuk ke situ, ke areanya dia. Jadi mungkin kita cukup sampai di sini aja ya. Demi kenyamanan kita aja ya. Karena saya takutnya kalau kita semakin lama di sini, dia akan semakin mengganggu keberadaan kita loh. Bener, tadi suara terus-terusan aja Mas Danu. Gimana Mas Jarod? Kita sudahi saja sampai sini? Silakan Mas Danu closing aja ya, sampaikan ke teman-teman semua. Oke. Oke pemirsa. Sebentar. Gimana Mas Danu? Kayaknya ini masih mengawasi kita dekat sini. Udah kita segerakan aja Mas Danu. Oke pemirsa, mohon maaf untuk penelusuran kami malam ini. Kami cukupkan sampai di sini karena saya merasa udah nggak nyaman ini. Banyak sekali gangguan-gangguan yang Masya Allah pokoknya ya, saya nggak bisa ngomong. Udah terlalu masif nih gangguannya Mas Danu. Oke pemirsa, terima kasih atas kunjungannya. Sampai ketemu lagi di channel kami yang selanjutnya, video-video kami selanjutnya, penelusuran kami yang selanjutnya. Amin, pasti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yuk. Mas Jarod. Udah jangan lama-lama di sini Mas Jarod. Udah nggak kondusif banget ya Mas Danu. Ini aku ngerasain berat banget nih Mas Danu, di kaki sama pundak nih Mas Danu. Nggak apa-apa. Coba tolong dilihatin Mas Danu. Nggak apa-apa Mas Jarod. Aman ya, bismillah ya. Aman. Ya. Assalamualaikum, kita pulang dulu Mbak. Mohon maaf kalau kita mengganggu ya.